Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang debat. Sebelum memasuki pembelajaran, ada beberapa materi pokok yang perlu kita perhatikan dalam debat, yaitu yang pertama adalah esensi debat. Yang kedua adalah mosi atau permasalahan yang akan kita debatkan nantinya. Kemudian argumen. Argumen di sini adalah untuk menguatkan pendapat sesuai dengan sudut pandang yang diambil dari dalam debat tersebut. Kemudian adalah tanggapan. Tanggapan ini adalah seperti mendukung dan menolak pendapat disertai dengan argumen. Kemudian pihak-pihak pelaksanaan debat terdiri dari beberapa pihak, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengajukan mosi, yang kedua tim afirmatif atau tim pro, dan tim oposisi atau tim kontra, dan yang terakhir adalah moderator yang memimpin perdebatan. Apa itu debat? Pengertian debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat tersebut dengan kemenangan satu pihak. Secara umum, debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumen yang tujuannya dapat agar kita bisa mematahkan pendapat lawan. Begitupun sebaliknya, pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan. Artinya kita harus mempertahankan pendapat kita sendiri dan menjatuhkan pendapat lawan. Ada juga yang menyebut debat itu sebagai aktivitas yang mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut. Sedangkan menurut Wusu Henricus, debat merupakan adu argumentasi antara individu ataupun kelompok dengan tujuan mencapai sebuah kemenangan satu pihak. Pada intinya, debat itu bertujuan untuk mempertahankan pendapat dan alasan agar diikuti oleh lawan debat, pengikut, dan orang lain yang berada dalam lingkungan debat tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri debat. Berikut merupakan ciri-ciri debat yang perlu kita ketahui untuk memahami materi debat ini. Debat memiliki dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang pihak afirmatif atau sudut pandang orang yang pro, dan sudut pandang pihak negatif atau sudut pandang orang kontra. Pada hal ini dapat dikatakan pihak afirmatif ketika orang tersebut setuju pada topik yang didebatkan, sementara pihak negatif adalah kebalikannya, merupakan pihak yang tidak menyetujui debat itu sendiri. Terjadi adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Itu adalah hal yang pertama yang harus diketahui. Sedangkan hal yang kedua, yaitu terjadi sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak yang kontra. Satu sama lain saling mempertahankan debat atau pendapat dan argumennya masing-masing. Yang kelima, cara menentukan pemenang dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari seorang juri atau juga bisa menggunakan voting dari tim juri. Setiap terjadi perdebatan, diperlukan pihak penengah atau biasa disebut sebagai moderator, di mana moderator ini memiliki peran untuk memimpin jalannya debat. Yang ketujuh, menaati prosedur dan aturan debat, yang mana prosedurnya itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan debat argumen kedua belah pihak. Seperti pada gambar di belakang, berikut adalah salah satu contoh teks debat singkat yang bisa kalian pahami dan cermati dengan seksama. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu struktur debat. Pertama, pengenalan isu, atau bisa juga disebut dengan pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih memberikan kontroversi di masyarakat. Jika topik tidak berangkat dari sesuatu yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, perdebatan tidak akan menjadi menarik dan penonton jadi kurang antusias untuk menyaksikan. Kemudian yang kedua, argumen. Argumen adalah saat kedua tim menyajikan pembuktian, data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dari pendebat. Ciri-ciri dari argumen itu sendiri, yakni harus bersifat relevan, sistematis, jelas, logis, dan disertai dengan bukti yang nyata. Kemudian bagian ketiga, penegasan ulang.
yang biasa kita sebut dengan kesimpulan. Penegasan ulang memiliki fungsi yang berada di bagian akhir, dengan tujuan untuk membuat pernyataan akhir yang menegaskan dengan tegas bahwa bantahan atau pendapat pro ataupun kontra harus ada. Struktur debat yang sebelumnya memberikan pemahaman dan manfaat bahwa sangat memerlukan pengetahuan yang luas untuk melaksanakan debat. Agenda debat, pengetahuan yang luas akan menjadikan kualitas wacana yang disampaikan menjadi berdasar dan kuat. Tidak hanya memiliki pengertian, contoh, dan struktur, debat juga memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Apa itu unsur-unsurnya? Yang pertama adalah harus adanya topik atau masalah yang dibahas. Debat tanpa topik atau masalah yang dibahas sama saja halnya seperti makanan tanpa bumbu, akan terasa hambar di lidah. Debat dapat terselenggara apabila topik masalah yang diangkat dan dibahas. Istilah topik yang diusulkan biasa disebut dengan mosi, yang tadi kita bahas pada bagian pertama. Apa itu mosi? Mosi adalah permasalahan yang akan didebatkan. Yang kedua, adanya tim afirmatif atau tim pro. Tim afirmatif dapat diartikan sebagai tim yang mendukung topik. Tugas dari tim afirmatif sendiri adalah untuk memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan. Peran tim afirmatif wajib karena akan melawan tim kontra. Yang selanjutnya adalah tim negatif atau tim kontra itu sendiri. Adapun tim afirmatif atau tim pro dan juga tim negatif dan tim kontra, itulah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam aktivitas agenda debat. Tugas dari tim negatif atau tim kontra sendiri untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang disampaikan dan menolak usulan dengan mematahkan argumen yang disampaikan oleh tim pro. Kemudian pihak netral. Apa itu pihak netral? Dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberikan dukungan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Seperti namanya, pihak netral sama sekali tidak diizinkan mendukung salah satu pihak dan harus netral. Yang kelima adalah moderator. Yang tadi juga kita bahas, merupakan unsur yang tidak kalah penting. Moderator memiliki fungsi untuk memimpin sebuah perdebatan agar sesuai prosedur debat dan memandu pembahasan topik agar tidak keluar dari pembahasan. Yang terakhir adalah penulis atau notulen. Dalam aktivitas atau agenda debat sangat membutuhkan seseorang yang bertugas untuk mencatat segala pendapat yang telah disampaikan oleh pihak pro, pihak kontra, moderator, bahkan tim netral yakni notulen. Pada dasarnya notulen bertugas untuk menulis kesimpulan yang ada dari debat. Namun notulen juga mencatat pernyataan kesimpulan akhir, mosi debat dan penyampaian para pihak debat. Beberapa unsur debat di atas wajib dipenuhi dalam sebuah aktivitas atau agenda debat. Masing-masing unsur memiliki tugas dan perannya masing-masing. Unsur-unsur debat tersebut akan sangat diperlukan apabila aktivitas debat ingin menghasilkan sesuatu. Bagian selanjutnya ialah esensi debat. Apa sebenarnya esensi debat itu? Yang tadi pertama kali kita bahas. Esensi debat adalah mempertemukan dua pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitasnya. Masing-masing gagasan tersebut harus diuji dengan valid dan rasional. Contohnya, pada debat antara capres dan cawapres, setiap capres dan cawapres saling menyerang untuk mencari kelemahan masing-masing. Tetapi, di balik perdebatan tersebut, para capres dan cawapres bisa mengoreksi visi misi mereka dan memperbaikinya agar dapat diterima dan diaplikasikan bila mana mereka terpilih. Secara sederhana, debat merupakan pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan lagi oleh lawan. Berikut adalah tujuan debat secara luas: membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun kiat sukses merancang sebuah kasus dalam debat, yakni mengacu pada pertanyaan-pertanyaan paling mendasar yang meliputi 4W dan 1H. What, where, when, why, dan how. Memahami kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat,
melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Kemudian mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat atau setuju dengan argumen yang telah kita sampaikan atau yang telah kita usulkan. Sebagai salah satu cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Hal tersebut sangat berlaku untuk mengembangkan pengetahuan kita, terutama keterampilan berbicara. Berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kita miliki merupakan argumen yang paling tepat dan disepakati untuk disetujui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.